Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah ma'adah. Hadratul mukarramin para ulama amilin, hadratul ulama amilin, kalau ulama Kiai Abdul Bani selaku presiden dan Kiai Sayyidul Halil selaku Katib Suriah PJN Kota Surabaya yang kami taati, para wartawan dari media yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari Lajis PJN Kota Surabaya. Sampai kanan saya ini adalah Gus Arisnullah, Dr. Arisnullah selaku sekretaris Lajis PJN Kota Surabaya. Yang saya ini adalah Kiai Lukmanul Hakim selaku ketua Lembaga Bahasa Masail Nahdlatul Ulama PJN Kota Surabaya, dan sampingnya lagi adalah Ustaz Habibur Rahman selaku sekjen RPMNU Kecamatan PJN Kota Surabaya. Pertama, kami ini langsung saja menyikapi dari surat edaran dari Sekda Sekretaris Daerah nomor 400.7-436.7.11 tahun 2024 yang tentang Sekda ini, bagaimana mereka memberikan kewajiban, semacam kewajiban kepada masjid dan musola yang berada di Kota Surabaya ini, memberikan SK UPJ langsung ke dari Basnas UPJ dari kecamatan. Jadi kita sebelum hari raya sebelum puasa Ramadan ini, Lajis PJN Surabaya sudah aktif memberikan madrasah ambil kepada masjid-masjid yang ada di Kota Surabaya, dan kita SK ambil. Setelah kita madrasah ambil, kita SK-kan, dan akhir-akhir ini mereka memberikan respon dari grassroots, dari bawahan, mengonfirmasi kepada PJN Kota Surabaya bahwa untuk harus ikut UPJ milik Basnas. Padahal kita Masjid PJN Surabaya sudah bekerja untuk memberikan SK sendiri, sehingga ini pintu tumpang tindih. Oleh karena itu kami selaku Lajis PJN Surabaya dengan LBMNU PJN Surabaya mengambil respon untuk hal ini. Selanjutnya ini saya akan memberikan waktu kepada Sekretaris Lajis PJN Surabaya, Dr. Arisnullah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke poinnya gitu. Bapak Ibu sekalian, saya hormati dari teman-teman media maupun dari lembaga yang lain, termasuk wabil khusus para yai kami, ada Yai Bari, Yai Saiful Alim, dan juga para khusus yang lainnya. Sini saya selaku sekretaris Lajis Kota Surabaya. Ada beberapa hal yang kira-kira perlu kita sikapi dari munculnya surat edaran yang dibuat oleh Sekda Kota Surabaya berkaitan dengan pembentukan sub UPZ di Kota Surabaya. Hal ini menjadi sebuah polemik bagi kami, tidak hanya bagi kami, polemik di Kota Surabaya, wabil khusus para praktisi lembaga ambil zakat, di mana itu akan menjadi kualitasnya seperti apa, karena yang dimunculkan dalam surat edaran tersebut itu akan membuat SK sub UPZ, baik itu sampai tingkatan RW, baik masjid maupun musola. Dan ini polemiknya seperti apa? Pada dasarnya kami di Lajis Kota Surabaya jauh sebelumnya itu telah melakukan edukasi dengan bentuk madrasah ambil, dan juga sekaligus mengangkat SK kepada objis ataupun JPS yang kita bantu ambil seluruh Kota Surabaya, dan tidak hanya bagi untuk Lajis Kota Surabaya, bahkan termasuk las-las yang lainnya telah membentuk hal tersebut. Ini jikalau dipaksakan dengan masifnya melalui surat edaran Sekda Kota Surabaya berkaitan dengan pengumpulan zakat dan dibentuknya OBZIS atau OBZ dari Sekda,
ini akan menjadikan kontraproduktif terhadap SK yang kami terbitkan dari Lajisnu Kota Surabaya, yang alhamdulillah hampir seluruh masjid, musola, bahkan lembaga yang ada di Kota Surabaya kita terbitkan itu. Atau mungkin bahkan juga kontraproduktif terhadap SK yang diterbitkan oleh lembaga las yang lainnya. Pertama. Nomor dua, ini akan menjadikan sebuah kebingungan bagi takmir masjid, musola. Jikalau mereka harus dipaksakan nama mereka atau bahkan dari masjid musola mereka dibuatkan SK baru, mereka akan bingung mana yang dipakai oleh mereka, dan mekanisme pengumpulan, penyautoran, pentasarufnya bagaimana. Kita mengikuti mana? Kita mengikuti manajemen dari Lajisnu ataukah mengikuti manajemen yang ditetapkan berdasarkan SK sub UPZ tersebut, yang mana sub UPZ ini akan di SK oleh Basnas Kota Surabaya. Nah, lebih daripada itu, ini kegaduhan ini sangat masif. Ada instruksi secara khusus melalui SK ini bahwasanya sampai tingkatan RW, sampai tingkatan musola dibentuk dengan waktu tertanggal 2 April 2024 surat ini muncul, maka harus dilaporkan pada tanggal 3 April 2024 SK ini harus dilaporkan dan dimunculkan, atau bahkan itu SK ini harus muncul. Lah, menjadi seorang amil itu tidak mudah, seperti kita menunjuk ketua kelas. Menjadi seorang amil tidak mudah, seperti kita menunjuk untuk menyuruh orang membeli sesuatu hal di toko kelontong. Tapi menjadi seorang amil itu memenuhi syarat-syarat tertentu, baik itu syarat-syarat fikih atau syarat syariahnya maupun syarat-syarat berdasar peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan di negara kita. Nah, ini nanti mengenai syarat-syarat amil dan sebagainya nanti bisa dibicarakan, dibahas secara tuntas oleh dari lembaga kita LBM, Lembaga Bahasa Masail PJNU Kota Surabaya. Dan ini akibat dampak dari surat edaran ini menjadi sebuah polemik kecacatan secara melanggar etika syariah maupun etika terhadap sosial. Masyarakat kita benturkan, masyarakat kecil yang mana semestinya sudah kita lakukan dengan baik, penataan pengelolaan terhadap zakat, infak, sedekah dilakukan oleh masyarakat, tiba-tiba digajetkan dengan surat edaran ini. Apa yang terjadi? Nah, ini ada beberapa kasus yang muncul di salah satu kecamatan, di kecamatan mana tuh saya lupa, Sukomanunggal. Ini dari salah satu kader kita, dari salah satu pengurus las kita juga, dia harus dipaksakan untuk menjadi masjidnya di SK oleh berdasarkan surat edaran ini. Nah, ini kan kontraproduktif dong, dan otomatis akan merugikan, dan juga membuat semakin tidak jelas mekanisme manajemen tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Kota Surabaya. Makanya oleh sebab itu harap kami, saran kami, hal ini tidak bisa dilanjutkan, karena hal-hal yang perlu semestinya harus ditata sedemikian bagus, dengan ada surat edaran ini akan semakin amburadul. Sebenarnya kami sebagai Lajisnu Kota Surabaya beserta las-las yang lainnya, bahkan termasuk Basnas Kota Surabaya, kita berjalan secara harmonis, kita berjalan dengan baik, kita berjalan dengan romantis banget dalam penanganan pengelolaan lembaga amil zakat ini, bahkan penanganan amil zakat, infak, dan sedekah di Kota Surabaya. Jangan hanya karena polemik permasalahan surat edaran ini menjadi disinformasi di masyarakat bawah dan disharmonis antar las-las yang ada dengan Basnas atau bahkan Pemkot Kota Surabaya. Mudah-mudahan ini kita berharap tidak akan berlanjut, dan mudah-mudahan ini stop cukup di sini, dan untuk pengelolaan zakat bisa secara maksimal dengan dilakukan secara baik dan dengan baik. Dan mudah-mudahan surat edaran ini bukan surat edaran muncul karena khilaf atau sengaja dikhilafkan, tidak tahu, atau mungkin kita dianggap sebagai komputer. Bukan, kita adalah mitra yang baik, kita adalah teman yang baik yang secara harmonis dengan Basnas atau dengan lajang lainnya. Jangan diadu-adu permasalahan kami sudah enjoy, sudah menikmati masalah penanganan zakat
di kota Surabaya. Mungkin kira-kira seperti itu. Berkaitan dengan mekanisme amil seperti apa, syarat, karena seorang amil tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba surat muncul tanggal 2, tanggal 3 harus keangkat, konyol itu. Nah, oleh sebab itu mungkin dari pihak LBM, Lembaga Bajul Masail NU Kota Surabaya bisa menjelaskan. Mungkin kira-kira dari saya untuk sementara ini cukup sekian, mungkin bisa disambung dengan statement kita berikutnya. Matur nuwun, monggo Yai Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala sallallahu alaihi wasallam. Para masyayikh, para kiai, wakil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, ada wakil Rohis Surya, Yayatul Bani, juga ada Katib Surya, Kiai Haji Saiful Halid, juga saudara kami dari Lazismu, baik dari tingkat provinsi, kota maupun kecamatan. Mereka punya otoritas untuk mengangkat siapapun untuk menjadi amil dalam konteks masalah zakat, baik sebagai penghimpun maupun pendistribusi daripada zakat tersebut. Karena dalam perspektif syariat dikatakan bagaimana banyak di literasi kitab-kitab fikih, termasuk diantaranya di Fathul Qorib disebutkan wal amil man ista'malahu al-imam ala ahli shadaqah wa daf'iha li mustahiqiha. Jadi amil itu adalah orang yang memang diangkat, dipekerjakan oleh al-imam, dalam konteks Indonesia adalah pemerintah yang sah, pemerintah pusat hingga kepanjangan tangannya, untuk menghimpun sedekah atau zakat lalu mendistribusikannya kepada para mustahiqin, para penerima zakat tersebut. Namun demikian, dalam mengambil sebuah kebijakan, pemerintah utamanya ini harus berbasis maslahah yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan dalam kaidah fikih dikatakan tasarruful imam al-ra'iyah manutur bil maslahah. Jadi kebijakan yang diambil oleh imam, oleh pemimpin, oleh pemerintah itu harus sekali lagi berbasis kepada maslahah yang akan terjadi di tengah-tengah rakyatnya atau masyarakatnya. Nah, dalam konteks permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini, melihat daripada apa yang disampaikan oleh Sekjen dari Lazisnu, bahwa pengambilan kebijakan itu begitu singkat waktunya, tentu ini satu, orang-orang yang akan diangkat untuk menjadi kepanjangan tangan dari Basnas, yaitu BZ kalau tidak salah tadi ya, BZ di masyarakat. Ini yang pertama belum maupun tidak mendapatkan pendidikan zakat yang semestinya. Di sisi lain kita melihat realita bagaimana di masyarakat kita itu banyak sekali masyarakat yang belum memahami tentang hal ini, sehingga Lazisnu ini mengadakan madrasah amil zakat ini sudah jauh sebelum Ramadan, dan juga sudah dilakukan bertahun-tahun sejak dahulu, karena memang masalah zakat ini sangat detail dan sangat rumit, sehingga harus dipahami secara baik supaya ketika mendistribusikan zakat itu sesuai dengan sasaran yang diharapkan oleh syariat. Nah, dalam konteks ini sebagai syarat amil ini dalam perspektif syariat dibagi menjadi dua. Ada amil tahfidz, itu para petugas amil yang memiliki otoritas untuk mengambil kebijaksanaan, dan juga ada amil tanfidz. Bagi amil tanfidz mungkin sebagai pelaksana baik pengepul zakat maupun distributor daripada zakat, sebagai pelaksananya mungkin syaratnya tidak begitu rumit ya. Nah, di beberapa literatur fikih dikatakan syarat amil tanfidz itu adalah berakal, balik, adil, alias tidak terlibat dalam dosa-dosa
besar maupun merutinitaskan dosa-dosa kecil, maupun bisa mendengar, melihat. Jadi syaratnya sangat sederhana sekali. Tetapi dari sisi amil tafwid sebagai amil yang mengambil kebijakan dalam hal zakat, ini syaratnya lebih kompleks. Selain dia harus Islam, berakal, balik, adil dalam kesaksiannya, lalu kemudian bisa mendengar, melihat, dan yang terpenting adalah mengerti tentang bab zakat, utamanya bab zakat. Siapa yang berkewajiban zakat? Lalu proses zakat itu bagaimana? Kadar yang harus diberikan seperti apa? Bolehkah ketika zakat ini dilupakan dengan uang dalam konteks zakat fitrah? Lalu bagaimana nakul zakat, memindah satu zakat ke tempat lain yang keluar dari radius masafatil qasri, radius dari diperbolehkan sholat qasar. Ini masalah tersendiri di dalam bab zakat. Kemudian terkait asnaf 8, ini siapa saja, definisinya bagaimana, lalu hadul kifayahnya bagaimana, sangat kompleks sekali. Sehingga ketika amil ini dibentuk dalam waktu yang relatif singkat, maka kami memandang ini akan banyak timbul masalah yang terjadi di masyarakat dalam konteks, dalam perspektif syariatnya. Yang kedua, kita tahu juga di masyarakat sudah banyak yang meninduk kepada lasismu maupun lasismu, ya. Ini juga masalah tersendiri nanti ketika surat edaran ini direalisasikan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu saja pertimbangan dan perspektif hukum dari kami. Ini kami mengacu pada banyak referensi kitab yang kami ambil. Ada Mu'minul Muhtaj, ada Nihayatul Muhtaj, ada Al-Majmu', juga Hamil Kabir, Al-Ahkam Sultaniyah, dan lain-lain. Mungkin dari sekretaris kami ada yang perlu ditambahkan, saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Wakil Surya Haji Abdul Ghani, Wakil Surya Haji Syaiful Habib, kemudian Kiai Asatikus dari lembaga Lasismu maupun LBM, dan teman-teman dari media yang berbahagia. Saya menambahi sedikit terkait masalah amil zakat yang tadi telah disampaikan oleh ketua kami, ketua LBM Haji Lukmanul Hakim. Intinya, walaupun pemerintah itu mempunyai hak dan wewenang untuk mengangkat amil karena memang amil adalah orang yang diangkat oleh pemerintah, tapi tidak segampang yang kita pikirkan dan mereka pikirkan. Artinya pokoknya ada orang kemudian diangkat menjadi amil, karena seperti yang disampaikan oleh ketua, amil itu tidak boleh orang yang sembarangan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab, ada kitab namanya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah. Kitab ini memang kitab kumpulan yang biasa merangkum pendapatnya para ulama dari kitab-kitab klasik, baik dari mazhab Syafi'iyah atau bahkan dari lain mazhab Syafi'iyah. Di situ sudah jelas bahwa amil itu tidak boleh sembarangan. Di antaranya yang harus dijadikan patokan dalam amil itu harus ngerti tentang hukum-hukum zakat. Kenapa demikian? Biar tidak salah yang mengambil zakat dan biar tidak salah yang memberikan zakat kepada orang yang berhak atau tidak. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengerti tentang amil zakat. Sementara punten jika ini seudon, tapi kenyataannya untuk amil-amil atau orang-orang yang katanya mau diangkat sebagai amil mujizat di kalangan kelurahan atau kecamatan, itu menurut kami jauh dari bidang ahkam zakat.
ahkam zakat. Artinya khawatir kalau nilai mereka diangkat sebagai ahkam zakat amil yang nanti kerjaannya adalah ngurusin zakat, khawatir tidak tahu tentang cara untuk menjadi amil, di mana caranya banyak sekali yang harus mereka pahami. Yang kedua, dari adanya peraturan ini seperti yang disampaikan oleh ketua, di masyarakat itu ternyata sudah mempunyai kebiasaan bahwa amil zakat yang mereka masyarakat tahu itu biasanya dari masjid yang sudah kolaborasi dengan basis atau panitia zakat yang memang belum diangkat oleh jadi amil. Oleh karena itu, kalau umpamanya kemudian dari pemerintah ada kebijakan baru yang ini akan membuat masyarakat, kebijakan baru itu berupa amil dari kelurahan, akan membuat masyarakat itu bingung, ini mau kemana sebetulnya. Padahal dari ilmu zakat sendiri, pembagian zakat sendiri itu Pak sudah ada aturannya. Zakat itu bisa diberikan oleh malik, nah berarti muzaki sendiri diberikan langsung kepada mustahik, atau bisa diberikan langsung kepada wakil. Wakil ini bisa panitia atau amil. Dan orang-orang yang hanya tahu kayak begini hanya orang-orang yang tahu tentang ilmu zakat. Oleh karena itu kami dari LPM kurang setuju kalau umpamanya dari pemerintah punya kebijakan ambil baru yang dari kelurahan atau kecamatan. Itu mungkin yang bisa saya tambahi dari apa yang disampaikan oleh ketua kami LPM. Dan selanjutnya waktu saya memberikan kepada